Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah sistem otomasi industri ya. Jadi kalau misalkan Anda kemarin sudah belajar tentang deep reinforcement learning, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang kembali ke basic ya. Jadi tidak terlalu mengawang-awang seperti kemarin. Ya, untuk minggu ini kita akan belajar tentang klasifikasi teknologi otomasi ya. Jadi agak sedikit berbeda dibandingkan materi minggu kemarin. Ya, karena saya agak sedikit menggabungkan dengan apa yang sedang tren di saat seperti ini. Jadi kalau misalkan sistem otomasi masa lalu atau masa kini itu mungkin akan sedikit beda dengan sistem otomasi di masa mendatang. Tapi secara garis besar kurang lebih sama ya. Jadi nggak ada yang terlalu drastis perbedaannya. Cabang ilmu yang Anda pelajari sekarang itu bisa jadi akan tetap dipelajari atau digunakan beberapa tahun ke depan. Tetapi untuk tren sekarang memang lebih bergerak ke bidang bagaimana kita mengolah data. Tapi cara mendapatkan datanya itu kurang lebih sama. Ya, cara mendapatkan datanya sama, tetapi pengolahannya mungkin sedikit berbeda sehingga data-data yang kita peroleh itu membutuhkan semacam adjusting ya, atau bagaimana cara kita mencari pola dari sebuah data. Nah, kita bisa lihat ya klasifikasi automation atau otomasi di sini. Groover itu ada 3 macam jenis automation. Yang pertama adalah fixed automation, lalu ada programmable automation, dan ada flexible automation. Jadi kalau misalkan kita melihat dari segi keleluasaan, jelas kalau misalkan semakin ke sini kita semakin leluasa untuk manipulasi ya. Mungkin kalau istilah manipulasi terdengar sangat buruk, sebenarnya rekayasa manipulasi itu adalah sesuatu yang pada dasarnya netral. Itu bisa untuk digunakan hal positif ataupun hal negatif, tapi karena kita sering mendengarkan eufemisme dari kalimat yang menggunakan kata manipulasi, terdengar negatif. Nah, di sini untuk menurut Envis Nadam itu automation ada satu yang namanya integrated automation. Nah, kita bisa melihat ya bahwa yang namanya automation itu ekivalen dengan jumlah produksi atau quantity dalam satuan per tahunnya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini adalah klasifikasi automation menurut diagram PQ ya. Di sini kita ada dua hal yang menjadi ordinat dan absis. Koordinatnya adalah product variety dan yang kedua adalah production quantity. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk untuk product variety dan production quantity itu tidak selalu berbanding lurus. Ya. Tidak selalu berbanding lurus. Kita lihat bahwa untuk manual production atau manual production itu variasinya bisa jadi yang paling banyak ya. Paling banyak ada variasinya, tetapi kalau kita melakukan manual production itu secara kuantiti sangat kecil. Kita bisa lihat di sini maksimal mungkin sekitar 500 ya, karena ini skalanya logaritmik ya. Jadi kita bisa lihat ini 1, 100, 10.000, 1 juta itu adalah skala logaritmik. Dan kita juga bisa lihat untuk programmable automation itu relatif beririsan dengan manual production, dalam arti ketika kita menggunakan programmable automation itu produk variety-nya paling tinggi. Sementara untuk kuantitinya itu justru yang paling rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan fixed automation, di mana untuk fixed automation itu kita bisa memproduksi dalam jumlah besar. Dalam grafik ini mungkin mencapai 1 juta produksinya, ya, tentang sekitar 1 juta.
Sementara untuk variasinya atau variety-nya itu sangat kecil. Nah, di antara kedua itu adalah flexible automation. Nah, ini adalah yang akan saya jadikan tugas kepada Anda semua. Sudah sudah saya share di LMS untuk mencari definisi apa sih yang dimaksud dengan flexible automation ya. Anda bisa cari di banyak sumber. Karena kalau programmable automation itu sudah kebayang ya, artinya bagaimana cara kita melakukan prinsip otomasi berdasarkan program. Sementara untuk fixed automation itu kita bisa membayangkan bahwa kerjaan yang berulang itu dilakukan terus-menerus dengan variasi yang sangat rendah. Anda bisa membayangkan produksi botol minuman, yaitu bisa dikategorikan sebagai fixed automation, sehingga ketika Anda melakukan proses produksi dengan botol yang berulang-ulang tadi, variasinya akan sangat kecil, tapi jumlahnya sangat besar. Oke, kita bisa lihat di sini, ini adalah grafik yang menggambarkan produksi, pabrik, dan industri. Jadi kita bisa lihat pertama-tama itu ada sumber alam, ya, yang dijadikan sumber produksi, lalu dia berkembang jadi bahan mentah, bahan baku, lalu bahan jadi. Ya, untuk konverternya semuanya dari sumber alam ke bahan mentah itu kita menggunakan konverter basic ya. Konverter basic. Sementara untuk bahan mentah ke bahan baku itu konverter biasa, dan dari bahan baku ke bahan jadi itu kita menggunakan fabricator ya. Dan itu dinamakan dengan proses produksi. Kalau misalkan Anda kerja di perusahaan EPC ya. Oh ya, bagi yang belum absen nggak apa-apa, tulis di komen aja ya bagi yang belum absen. Oke, jadi kalau misalkan Anda kerja di industri, itu biasanya memang kalau orang proses itu lulusan dari teknik kimia. Orang proses itu lulusan dari teknik kimia, tetapi ketika Anda lulus itu juga Anda harus tahu bagaimana proses yang terjadi di industri manufaktur. Kenapa seperti itu? Karena ketika Anda bekerja di industri proses, Anda harus tahu apa yang Anda ukur. Anda harus tahu apa yang Anda ukur. Ketika Anda kerja di situ, biasanya Anda bisa jadi control engineer atau instrumentation engineer. Anda harus tahu apa yang Anda ukur. Kalau Anda tidak tahu prosesnya, maka Anda tidak akan bisa melakukan pengukuran dan analisis pengukuran dengan baik. Jadi memang tugas beratnya di situ. Ketika Anda berusaha mengontrol sesuatu atau mengukur sesuatu, Anda harus tahu apa yang diukur. Jadi walaupun itu bukan bidang Anda, itu bidang orang teknik kimia, tapi secara tidak langsung Anda tetap harus tahu proses. Kalau misalkan orang teknik kimia atau orang mesin, itu ya sesudah dia merancang prosesnya, ya pengukurannya diserahkan ke Anda. Nah, untuk berdasarkan production operation, itu industri dibagi jadi 3. Yang pertama adalah basic producer, jadi kayak tadi itu converter itu adalah basic producer, lalu ada converter dan fabricator. Sementara untuk secara timeline atau secara urutan itu industri dibagi jadi 2, yaitu adalah industri proses dan industri manufacturing. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, untuk kategori jenis produksi itu ada job shop, batch production, sama mass production. Ya. Kalau batch itu berarti berdasarkan tahapan-tahapannya. Itu kita bisa lihat itu ada production quantity-nya, lalu bagaimana rate-nya, level dari pekerjanya, ya. Lalu kalau misalkan job shop itu secara umum, kalau mass production itu harus semakin spesial, lalu ada special tooling-nya di situ, dan berdasarkan plan layout kita bisa menggambarkan bagaimana prosesnya, dan juga ada product flow-nya. Ya, kalau misalkan ada tahu bagaimana proses flow diagram, Anda akan tahu bahwa kita membuat piping and instrumentation diagram berdasarkan proses flow diagram. Ya, jadi
Ketika kita mengurus perpipaan, kita nggak bisa mengesampingkan si pipa-pipa itu mengirimkan apa dan kemana, dan harusnya yang sebenarnya, yang sebaiknya itu seperti apa. Tapi memang kita dihadapkan dengan permasalahan semakin automated sebuah industri, semakin terotomasi, pekerjanya bisa jadi semakin sedikit. Nah, lalu kita akan masuk ke masing-masing kategori. Ya. Yang pertama adalah fixed automation atau otomasi tetap. Jadi kita bisa lihat untuk fixed automation atau otomasi tetap, itu sistem otomasinya ditentukan dengan urutan proses operasi, dan itu gitu-gitu aja. Ya. Jadi ada semacam bagian-bagian, dan masing-masing bagian sudah terhubung, dan kerjaan di masing-masing bagian itu ya gitu-gitu aja. Dan memang harus sesuai urutannya, jadi dia tidak kayak nggak bikin makanan yang yang beda-beda terus bisa dimasak di saat yang berbeda. Dia itu lebih ke serial. Jadi ketika satu proses itu belum selesai, maka kita tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Jadi contohnya itu adalah transfer lines, automatic assembly, sama penyulingan minyak. Ya, kalau Anda nanti kerja di oil and gas, dan mudah-mudahan Anda bisa kerja di situ karena gajinya besar ya. Itu pekerjaannya cenderung rutin ya. Kalau tidak ada yang luar biasa di plant atau di proses penyulingan minyaknya, ya Anda kerjanya gitu-gitu aja. Paling ke lapangan, mencatat bagaimana flow-nya, ngecek sensornya, dan pulang. Ya, bagi sebagian orang itu membosankan, tapi yang membosankan saja bisa menghasilkan banyak gaji. Jadi ya silakan Anda kalau ingin kerjaan rutin dan tidak terlalu tidak terlalu banyak variasi, itu adalah kerjaan yang sesuai. Tapi memang semakin terjun ke lapangannya, faktor keamanan itu semakin dibutuhkan. Jadi kalau di industri oil and gas kayak gitu, memang yang paling concern adalah faktor health and safety environment atau HES. Ya. Dan itu sudah ada engineer-nya sendiri untuk memastikan bahwa segala proses produksi itu dilakukan dengan aman. Ya memang itu yang jadi concern utama ketika Anda kerja di oil and gas atau di industri yang memang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Ya memang itu resikonya di situ. Lalu ada juga programmable automation atau otomasi terprogram. Ya, otomasi terprogram itu sistem otomasinya menggunakan peralatan produksi yang dirancang untuk memiliki kemampuan terhadap perubahan urutan operasi dan mengerjakan konfigurasi produk-produk yang berbeda. Jadi beda sama yang tadi, kalau fixed automation, ya, kalau fixed automation itu dia harus sesuai dengan urutannya. Ya, tapi kalau programmable automation, ya, otomasi terprogram, itu kita bisa ngerjain perbagian, dan urutan perbagiannya itu bisa diganti. Ya. Ya, misalkan kayak assembly robot, ya kita bisa ngerjain bagian tangannya dulu, lalu kakinya, lalu kepalanya, atau mau ngerjain kepalanya dulu, kakinya dulu, atau tangannya. Tapi pada saat terakhir, ya robotnya itu harus digabungkan. Ya. Lalu ini adalah flexible automation, ya. Kalau secara secara definisi sepertinya sudah cukup jelas, ya. Flexible automation itu adalah penyempurnaan dari otomasi terprogram, dan ini selalu disempurnakan. Jadi dia bisa memproduksi produk-produk secara bervariatif, ya, tanpa kehilangan waktu untuk memindahkan dari satu produk ke produk lainnya. Ya kita bisa lihat di sini kalau di urutan di sini dia justru terletak di tengah-tengah. Biasanya secara intuisi atau insting kita selalu menganggap yang ujung itu yang paling bagus karena yang terakhir. Tapi untuk kasus ini dia justru yang bagus di
Karena apa? Karena dia selalu mengupdate dirinya sendiri. Jadi apa namanya? Dia kayak melakukan proses pembelajaran terhadap dirinya sendiri sehingga tidak ada kehilangan waktu untuk proses pemindahan dari satu produk ke produk lainnya. Nah, jenis yang lainnya itu adalah integrated automation atau otomasi terintegrasi. Itu adalah sistem otomasi yang punya lingkup rancangan yang logis ya, kayak engineering, production, testing, marketing, dan fungsi distribusi ke dalam sistem komputer yang terintegrasi. Sebenarnya kita juga sudah belajar ini ya di pertemuan awal ya, di pertemuan awal kita sudah belajar tentang distributed control system. Jadi sistem kontrol terdistribusi yaitu adalah nama lain dari integrated automation. Tapi memang yang namanya integrated automation itu tidak harus selalu berupa distributed control system, ya, itu juga bisa berupa sistem SCADA atau sistem yang lain selama dia terintegrasi. Karena penamaan DCS itu sendiri lebih ke bagaimana sebuah sistem menyatukan sebuah sistem monitoring dari awal atau dari level hierarki tertinggi. Dalam hal ini adalah control room ya, di dalamnya mungkin ada engineering workstation atau juga ada management information system ke level terendah yaitu sensornya ya. Kalau misalkan DCS itu kan kayak satu kesatuan dari tertinggi ke rendah, sementara sistem terintegrasi itu bisa jadi adalah gabungan dari berbagai perangkat yang memiliki spesifikasi masing-masing. Jadi misalkan ada juga jenis integrasi di mana spesifikasi di control room-nya itu tidak harus menggunakan produk atau vendor tertentu, tetapi kita juga bisa menggunakan produk lain selama dia bisa matching hubungan I/O-nya atau input output-nya. Ya, jadi itu adalah contoh untuk sistem SCADA-nya. Untuk sistem SCADA-nya itu adalah bagaimana cara kita mengintegrasikan sebuah sistem menjadi satu kesatuan yang bagus. Tetapi untuk sistem SCADA itu sendiri itu bisa jadi tidak membentuk satu kesatuan. Artinya apa? Artinya bisa jadi sensornya atau jenis sensornya itu tidak berasal dari vendor tertentu. Komunikasinya bisa jadi juga gabungan dari yang obsolete sama yang proprietary atau yang sudah ketinggalan zaman dengan yang baru ya, dan itu masih bisa kita kategorikan sebagai integrated automation ya. Jadi sistem terintegrasi itu sekali lagi tidak harus berupa DCS atau distributed control system. Tetapi kenapa DCS paling populer? Ya memang karena itu yang paling handal, yang paling handal. Apapun vendornya, itu kalau misalkan dia menjual DCS itu biasanya adalah harga produknya paling mahal. Jadi ada vendor itu biasanya dia memproduksi PLC, mungkin sistem SCADA sendiri, mungkin sensor, tapi ketika dia memproduksi DCS itu ya apapun vendornya yang paling mahal di situ. Dan kalau misalkan Anda tanya yang bagus yang mana, ya itu tergantung marketing ya. Pendekatan vendor ke industri itu udah bukan lagi pendekatan teknologi, tapi pendekatan pendekatan marketing. Ya kurang lebih sama kayak HP ya, sama kayak HP. Jadi kalau ditanya apa kelebihan HP Samsung dibandingkan HP Apple atau Xiaomi, ya masing-masing punya spesifikasinya sendiri dan masing-masing user menggunakan itu tergantung dari marketingnya. Karena kan fungsi HP kurang lebih sama ya. Tapi walaupun fungsi HP kurang lebih sama, memang ada fitur-fitur atau spek yang punya kecenderungan kalau vendor ini lebih unggul dibandingkan vendor yang lain. Tapi kalau di industri proses ini lebih blur dibandingkan HP. Memang marketing banget. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah gambar yang menggambarkan flow of information and product in a CIM system. Ya. Jadi ini ada ada engineering database,
ada kamera robot, ada control chart, terus ada forecast ya. Forecast itu bisa jadi akan lebih berkembang ya. Forecast meramalkan keadaan masa depan berdasarkan keadaan saat ini, menggunakan data-data saat ini ya, itu bisa jadi akan berkembang ke depannya ya. Terus di situ juga ada master scheduling ya. Mungkin schedulingnya nanti ke depannya dibuat berdasarkan forecast, bisa jadi seperti itu. Lalu ada apa namanya automatic material handling, ada CNC production dan lain-lain. Jadi memang flow informationnya bisa dilihat di sini itu sangat-sangat kompleks ya, sangat-sangat kompleks ya. Di situ juga ada automatic storage and retrieval system ya. Terus juga ada ada ya segalanya itu terintegrasi. Arti dari gambar ini adalah bahwa integrasinya sudah tidak lagi berada dalam satu lingkungan pabrik, tetapi sampai ke strategic goal setting dan lain-lain. Jadi terintegrasinya itu sudah sampai ke finance and marketing. Jadi ya untuk kedepannya memang kita memang lebih bermain ke data ya. Datanya seperti saya bilang, cara ngambil datanya bisa jadi sama, tapi cara ngolah datanya yang beda. Oke, nah ini kita menuju ke sistem pengelompokan otomasi. Ya. Sistem pengelompokan otomasi itu yang pertama ada numerical control machine, ya, CNC, computer numerical control. Di prodi lain ada sih. Kalau misalkan Anda mau skripsi terkait CNC juga bisa. Lalu ada programmable controller, ya, dalam kasus ini contohnya adalah PLC atau PC. Lalu ada automatic storage and retrieval system (ASRS), robotics, dan flexible manufacturing system. Ya. Dan kalau misalkan mau ditanya manfaatnya, ya secara umum sih ya jelas ya. Outputnya meningkat, ya, ketelitiannya makin bagus, waktu prosesnya juga makin kecil, areanya juga semakin, area produksinya itu juga tidak butuh besar-besar amat, ya itu sesuatu yang bagus. Karena maksudnya di sini dengan produksi yang sama nggak membutuhkan area luas-luas banget gitu ya. Lalu jumlah tenaga kerja menurun. Nah ini sebenarnya tricky seperti saya bilang. Kalau kita melihat di Indonesia pada umumnya, ketika kita berusaha mengautomated apa namanya melakukan proses otomasi di suatu industri, itu kendalanya justru adalah usernya tidak ingin membuat banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Ini adalah concern juga. Jadi di satu sisi ketika apa namanya tenaga kerjanya tidak butuh terlalu banyak dan bisa digantikan oleh robot, itu adalah hal yang bagus. Tapi kita juga harus melihat latar belakang dari pendirian perusahaan. Ya, jadi ada banyak faktor di situ. Kalau di Jepang, ya, Jepang mungkin cocok ya karena apa namanya penduduk Jepang makin lama makin dikit, artinya demografinya itu sudah semakin apa namanya ya semakin menua. Kalau melihat kurva penduduknya dia tidak lagi berbentuk segitiga tapi mungkin kayak lambang masjid ya. Jadi kalau otomasi di Jepang bisa jadi cocok banget. Gitu. Tapi kalau di Indonesia, apalagi di negara kayak Nigeria ya, yang demografinya itu segitiga banget, bahkan segitiga yang sangat apa ya, sangat luas penampangnya, itu bisa jadi nggak cocok. Memang sangat dibutuhkan ke apa namanya pengetahuan tentang bagaimana sih latar belakang dari industri tersebut. Nah, untuk sifat-sifat dari sistem automation itu kita bisa lihat flexible automation, ya, investasinya tinggi, jelas. Sementara kalau integrated automation itu investasinya sangat tinggi, artinya untuk beli sistemnya di awal itu butuh biaya sangat-sangat besar. Ya, kalau Anda sudah sultan dari sananya, nggak ada masalah kalau langsung mengimplementasikan ini. Tapi ketika perusahaan berkembang dari skala kecil, lalu
tengah, dan seterusnya, ya mungkin ini nggak cocok. Karena apa? Karena investasinya untuk flexible auto itu tinggi, sementara untuk integrated auto itu sangat tinggi. Dan untuk flexible automation itu kecepatan produknya medium, sementara untuk integrated auto itu kecepatan produksinya tinggi. Ya, untuk fleksibilitas sama-sama tinggi, baik untuk yang flexible automation ataupun integrated automation, dan produksinya juga continue. Nah, untuk fleksibilitas tinggi itu cocok pada produksi dengan kuantitas rendah dan jenis produk yang berbeda. Sementara untuk kecepatan atau laju produksi yang tinggi itu cocok untuk permintaan dalam jumlah besar. Nah, untuk penerapan otomasi itu ada strateginya, ya, yaitu menggunakan prinsip-prinsip understanding the existing process, di mana proses pelaksanaannya itu harus mudah dimengerti. Ya. Memang mengerti proses itu harus di pengertian ketika Anda kerja di suatu industri, Anda harus mengerti prosesnya, itu wajib banget. Walaupun proses bukan bidang Anda. Lalu setelah understand itu adalah simplify the process. Ya, kita harus berusaha untuk mensimpelkan prosesnya. Ya, tapi tentu saja ini ada batasannya. Ada kalanya sesuatu sudah sangat simple walaupun terlihat rumit, tetapi kita tidak bisa lagi membuat dia lebih simple. Ya, jadi faktor simplify the process itu memang sangat tergantung dari prosesnya. Biasanya kalau industri petrokimia atau industri yang membutuhkan kepresisian tinggi, itu semakin rumit prosesnya. Karena industri yang butuh akurasi dan presisian yang tinggi itu banyak syaratnya. Sesuatu yang makin banyak syaratnya itu biasanya makin kompleks. Karena banyak syarat berarti banyak sensor ya. Banyak syarat berarti banyak sensor, ya kalau banyak sensor berarti banyak yang harus dikontrol, ya makin rumit. Nah, tapi ya itu, kita memang harus menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi paling simple, tapi bisa jadi yang simpelnya itu yang memang rumit. Lalu automated the process, prosesnya secara automation. Ya. Ya, itu seperti saya bilang tergantung pabriknya. Kalau butuh dikerjakan banyak orang, ya bisa jadi nggak bisa memaksimalkan faktor automation di pabrik tersebut. Ini kita bisa lihat ya untuk automation migration strategy, yaitu ada product demand atau permintaan sama waktunya. Untuk fase 1 dan sebagian dari fase 2 itu adalah manual production untuk satu cell stationnya. Sementara untuk fase 2 dan sebagian di fase 3 itu ada automated production di satu cell stationnya, dan untuk fase 3 ke atas itu ada automated integrated production. Dan itu juga berbanding lurus dengan waktunya. Jadi kita bisa lihat ya semakin tinggi demand-nya tentu saja waktu untuk memproduksinya makin tinggi. Nah, ini kita bisa lihat ya gambar dari fase 1, fase 2, dan fase 3. Untuk fase 1 itu kan kita mulai dengan starting work units-nya, di situ ada worker-nya atau pekerja, ya, dan workstation-nya itu juga masih dilakukan secara manual. Kalau kita bisa lihat di sini, itu kita bisa nyatakan bahwa kayak kayak ngemas barang dan lain-lain yang dilakukan manual, ya, ada banyak pekerja yang berada di batch-nya masing-masing. Ya. Handlingnya itu juga masih manual, lalu ini work in process-nya, dan unitnya selesai. Nah, ini yang fase 2, ya, kita bisa lihat mungkin handlingnya masih manual, tapi untuk workstation-nya udah automated, jadi itu gabungan dari automated dan manual. Sementara untuk fase 3 itu semuanya sudah terotomasi. Nah, ini kita juga bisa melihat bahwa untuk produk demand dan time-nya ini juga akan semakin berbanding lurus.
Nah, ini adalah strategi otomasinya. Yang pertama adalah specialization of operation, yaitu merancang penggunaan peralatan khusus untuk satu jenis pengoperasian dengan efisiensi pekerjaan yang tinggi. Ya, berarti dia butuh pekerja yang skillnya sangat-sangat bagus. Ya. Karena bukan hanya dia bisa bekerja, tetapi dia juga harus bekerja dengan efisien. Bisa jadi semua orang bisa mengerjakannya, tetapi kalau skillnya makin tinggi, dia makin efisien, waktu yang dibutuhkan juga makin singkat. Ya. Lalu ada combine operation, itu mengurangi TN dan TNO, itu dipakai pada produksi yang pengerjaannya berurutan dan dilakukan dengan penyederhanaan jumlah mesin produksi atau workstation yang berbeda. Terus ada juga simultaneous operation, itu mengurangi itu pada saat yang sama dilakukan dua atau lebih pengoperasian secara serentak dan dilakukan pada work part yang sama untuk menghemat total waktu operasi. Jadi kalau yang combine operation itu dipakai pada produksi pengerjaan berurutan, tapi dilakukan penyederhanaan jumlah mesin. Pada simultaneous itu dilakukan pekerjaan atau beberapa bagian secara bersamaan untuk menghemat waktu. Ya, lalu ada integration of operations, itu adalah pemindahan bahan di antara dua workstation, itu pakai peralatan otomatis. Jadi kayak sistem mekanisme tunggal, jadi beberapa bagian itu bisa diproses secara simultan. Ya. Lalu ada increased flexibility, itu untuk memperoleh peralatan mesin secara maksimal pada job shop dan produksi yang sama. Tapi kita juga bisa menghasilkan beberapa variasi pada produk. Lalu ada strategi yang lain, yaitu improve material handling and storage. Yang kita meningkatkan teknik penanganan dan penyimpanan material. Ya, kalau misalkan Anda kerja di pabrik, proses penyimpanan material itu adalah hal yang amat sangat krusial. Jadi kayak sesuatu yang sangat sepele, tapi itu penting. Cuma nyimpan doang kok. Tapi bagaimana teknik menyimpannya itu ada ilmunya sendiri. Lalu ada online inspection, ya, penguasaan pekerja yang dilakukan setiap proses selesai. Jadi itu tidak setelah menjadi produk jadi. Lalu ada proses control and optimization, itu mencakup teknik pengendalian dan mengoperasikan proses-proses individual dengan peralatan-peralatan yang terkait itu agar bisa lebih efisien. Ya, lalu ada plan operation control, ya. Jadi kendali pada tingkat plan untuk mengatur dan mengkoordinasikan, jadi pengoperasian peralatan makin efisien. Ya, memang kalau kita nanya apa sih tujuan kontrol otomatis, itu memang ujung-ujungnya efisiensi sih. Karena kalau misalkan kita lihat untuk sistem yang yang tidak butuh akurasi dan presisi yang tinggi, kadang-kadang kita mikir pakai sistem kontrol bukannya memperumit ya, padahal bisa jadi itu dilakukan manual. Ya, memang tujuannya efisiensi. Jadi gimana caranya kita mengefisiensi energi dan waktu, jadi dalam waktu yang sama itu bisa dihasilkan produk dengan jumlah yang lebih besar dan kualitas yang baik. Memang semakin rumit harusnya semakin efisien. Lalu ada computer integrated manufacturing, ya, jadi ini mirip pada plan operation control, tapi dia mencakup perancangan teknik dan aspek bisnis lainnya. Ya, jadi kita bisa lihat ya total waktu produksi atau manufacturing lead time itu dibagi jadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian operasi, lalu ada bagian non operasi. Jadi untuk total waktu produksi itu kurang lebih 5% adalah waktu produktif, ya. Itu cutting, drilling, trimming, positioning dan lain-lain itu kurang lebih 30%. Lalu 70% itu adalah positioning, loading, gagging dan lain-lain. Jadi
waktu produksinya itu cuma 5%. Ya. Jadi kita bisa lihat untuk bagian non operasi total produksi 95% adalah waktu non produktif. Ya. Jadi TWP sama dengan NM ditambah TO tambah TNO. NM itu adalah jumlah mesin yang harus dilewati selama proses. TO itu adalah waktu operasi per mesin, dan itu ada 3 komponen, dan TNO adalah waktu operasi per mesin. Ini bisa jadi keluar di UAS ya. Jadi saya pengen tahu Anda tahu proses produksi atau enggak. Ini jika barang yang dibuat itu bukan satu buah tapi beberapa buah dalam notasi Q, maka TM-nya itu sama dengan NM tambah Q dikali T0. Q itu adalah N buah barang yang diproduksi tambah TNO. Jadi seluruh mesin produksi itu juga perlu setup. Jadi ada penambahan waktu setup. Di sini notasinya adalah TSU. Jadi kita bisa lihat bahwa total waktu produksi itu sama dengan NM ditambah TSU ditambah Q atau jumlah produksi dikali T0 ditambah TNO. Nah, ini juga kita akan tambahkan lagi. Jadi dalam satu urutan operasi produksi yang menggunakan lebih dari satu mesin, maka waktu setupnya, waktu operasi dan waktu non operasinya bisa jadi masing-masing beda. Tapi kalau misalkan untuk menyimpulkan biar nggak bingung kok beda-beda ya waktu masing-masingnya, itu kita pakai harga rata-rata. Ya, jadi kalau misalkan kita mau melihat untuk bagian mesinnya aja, total waktu yang dibutuhkan mesin selama produksi itu adalah TSU ditambah Q dikali T0. Total produksi atau rata-rata barang tiap mesinnya itu sama dengan TSU ditambah Q kali T0 dibagi Q, dan kecepatan produksi rata-ratanya itu 1 dibagi total produksi. Nah, untuk performansi sistem itu ada 8 ukuran. Ya. Ada MLT, ada work in process, machine utilization, throughput, capacity, flexibility, performability, sama quality. Jadi untuk menerapkan automation di perusahaan, yang harus dilakukan adalah kita harus tahu jenis produksinya, job order, batch ataupun continue, dan kita juga harus belajar untuk proses produksinya, gimana cara kerjanya, metodenya seperti apa, pengukuran kerjanya, lalu visibilitas perbaikan dari produksinya. Kita juga harus bisa mengestimasi ongkos, ya, ekonomi teknik. Ya, kayaknya segala sesuatu sekarang berhubungan dengan ongkos ya, berhubungan dengan ongkos. Jadi kalau misalkan segala sesuatunya berhubungan dengan ongkos, itu artinya apa? Anda sebenarnya ketika belajar elektro juga harus belajar ekonomi, ya, bagaimana cara merancang produk yang baik. Yang baik itu ujung-ujungnya cost. Ya, memang segala sesuatu sekarang ujung-ujungnya cost. Anda memproduksi sistem secanggih apapun, tetapi mahal nggak laku. Memproduksi sistem yang sehebat apapun, tetapi meniadakan kebutuhan pekerja. Seperti itu ya. Oke. Nah, paradigma perubahan pada sistem manufaktur ya. Paradigma perubahannya itu dari tahun 80 sampai sekarang itu kompetisinya internasional ya. Sekarang sudah makin global. Kualitasnya juga makin bagus, harganya juga makin murah, dan waktu yang semakin pendek. Dan pada industri sekarang itu kunci untuk bertahan hidup adalah mengotomasi sistem, tapi juga sekaligus memelihara kelenturannya atau fleksibilitasnya. Jadi jangan sampai automated tapi kaku. Kaku di sini artinya kalau ada hal-hal yang baru dia kayak harus merombak semua sistem lagi. Itu tidak disarankan. Automasi tapi fleksibel.
Jadi kita bisa lihat ya untuk perkembangan teknologi manufaktur itu punya tren pada daur atau siklus hidup produknya ya. Daur atau siklus hidup produknya itu makin lama makin pendek, jadi makin singkat. Ya. Lalu ada peningkatan kualitas dan keandalan, ya, peningkatan kualitas dan keandalan. Lalu peningkatan selera produk pada konsumen, penemuan material baru, dan juga industri elektronik yang semakin maju pesat. Kebutuhan gudang juga trennya akan semakin berkurang, dan production GIT-nya ya. Nah, kenapa kita bisa lihat siklus hidupnya itu makin pendek ya dengan penggunaan otomasi? Salah satu keuntungan yang diperoleh itu menurunnya siklus waktu desain produk atau waktu yang dibutuhkan untuk memunculkan produk baru dari desainnya, analisis pasarnya, desain produk itunya, dan pengembangan prosesnya. Ya, pengembangan prosesnya seperti itu. Jadi apa namanya ya, bisa jadi kan makin sekarang itu makin cepat ya teknologinya. Jadi karena makin cepat, terlalu sering diupdate, dia siklusnya pendek. Nah, untuk masa depan otomasi pabriknya, ya itu ada konsep otomasi ya, yang biasanya dihubungkan dengan discrete product manufacturing, ya, kelompok ukuran produk medium ataupun kecil, dan juga contohnya adalah menggunakan pada metalworking, industrial elektronik, ya, otomotif, pesawat, dan lain-lain. Discrete itu artinya kayak dicacah per produknya, terus dia kayak jadi satuan. Lalu untuk apa namanya, untuk sistem produksinya itu sudah ada bagian otomasi dan teknik pengendalian, sistem manufaktur, teknologi penanganan material, lalu ada sistem pendukung manufakturnya, dan pengendalian kualitas. Jadi apa namanya, untuk bagian-bagian ini biasanya Anda memang masuknya di automation dan teknik pengendalian. Ya. Kalau quality control ya bisa jadi itu bukan bagian Anda. Untuk manufakturnya juga secara proses bukan bagian Anda masuknya ke automation dan pengendalian atau automation and control. Teknologi penanganan material itu bisa jadi juga bukan bagian Anda. Ya. Ini adalah beberapa contoh tipe penerapan otomasi. Ya, ini ada contohnya mesin produksi perkakas otomatis, ada automated transfer line, ya, lalu ada mesin perakit otomatis, lalu ada juga robot industri, ya, terus ada juga sistem penyimpanan dan pemindahan bahan secara otomatis. Lalu ada sistem inspeksi otomatis untuk pengendalian kualitas, dan ada sistem kendali umpan balik ya yang sudah sering dipelajari, karena apa namanya, kontrol otomatis itu pasti ada umpan baliknya dan juga ada proses komputernya. Ya, jadi itu adalah sistem otomatisnya, sistem otomasi pada apa namanya, pada bagian industri, ya, di mana kita harus tahu juga bagaimana cara kita mengontrol berdasarkan proses yang kita ketahui. Nah, tugas Anda, ya, tugas Anda mungkin sebaiknya dikerjakan sekarang, ya, karena mungkin saya sebentar lagi harus apa namanya, ada sedikit keperluan. Itu ini. Sebentar saya lihat di ini. Ya, jadi tadi saya sudah singgung ya flexible manufacturing system, ya.
itu sebutkan contoh-contoh penerapan flexible manufacturing system, yaitu seperti apa. Anda bisa cari di internet karena segala sesuatu itu ada di internet. Dan kalau bisa Anda itu nanti menghubungkan dengan kerja Anda. Ketika sebuah industri menerapkan flexible manufacturing system, ya, itu kira-kira lingkup kerja Anda itu di bagian mananya. Itu bisa Anda pikirkan ya dari sekarang. Lalu yang kedua, contoh penerapan CNC atau computer numerical control, ya itu Anda harus tahu dulu CNC itu apa, mungkin bentuknya seperti apa, ya karena ya kalau mau menceritakan CNC, ya Anda harus tahu wujud dan cara kerjanya. Lalu Anda disuruh untuk mencari contoh penerapan CNC-nya, contoh penerapan computer numerical control-nya. Lalu sebutkan contoh pengaruh otomasi terhadap siklus waktu desain produknya. Oh iya, bentar, mungkin saya sekarang. Oke, Oke, mungkin Anda kerjakan itu dulu ya. Nanti saya balik lagi, bentar lagi. Oke, kerjakan ini dulu ya.
Oke, ya acara dari saya sudah selesai, jadi saya lanjutkan kuliahnya. Kira-kira bagaimana tugasnya? Sudah bisa memberikan contoh penerapan flexible manufacturing system nggak? Halo, halo, halo. Iya Halo Pak. Pak, Ya, udah bisa kasih contoh penerapan flexible manufacturing system nggak? kalau yang dicari sih dapatnya dari mesin CNC gitu Pak, Oke, penerapannya. mungkin ini kan sebenarnya kaitan dengan apa namanya nomor dua ya. Kaitan dengan nomor dua. Kira-kira CNC itu apa ya? Bentar Pak, cari dulu. Alat pemotong bukan Pak. Apa motong sih? Halo, gimana contohnya? Atau apa namanya? Apa sih yang dimaksud dengan CNC? CNC yang saya dapat salah Ayo, satu kurang keras mas suaranya. CNC yang saya dapat ini Pak, suatu mesin otomasi perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan oleh media penyimpanan Pak. Nah, kira-kira ada nggak ya bedanya CNC dengan PLC? Kan sama-sama suatu perangkat yang diprogram ya. Lalu dia melakukan apa yang kita perintahkan. Bukannya semua apa namanya pengendali atau piranti memang gitu ya cara kerjanya. Kita ngasih ke perintah ke pengendali tersebut atau piranti tersebut melakukan apa yang kita perintahkan. Apa bedanya CNC, PLC, mikro? Ya, mungkin itu adalah tiga alat yang sering kita pakai ya untuk mengendalikan sesuatu. Namanya beda, satu microcontroller, satu programmable logic controller, satu CNC. Bedanya apa ya? Mungkin bisa disimpulkan. Ya nggak apa-apa, di searching dulu aja. Karena bisa Ya jadi Pak, nanti sebentar Pak. pas UAS nanti saya nanya yang gitu-gitu, bisa jadi pilihan ganda. Jadi kita memang lebih ke ini sih, lebih ke wawasan jadinya. Membayangkan sistem otomasi di dunia industri. Karena CNC juga sering digunakan di dunia industri. Kalau PLC kita pelajari, tetapi CNC enggak. Ya, karena apa namanya ya, biar nggak redundant aja sih. Halo? Ya, masih ditunggu jawabannya. Apa beda CNC dan PLC aja dulu? Kalau PLC mungkin udah kebayang ya, kita bikin program, ladder, masukin ke alatnya, nanti alatnya melaksanakan perintah kita. Kalau CNC, tadi kayaknya mirip sama itu, bedanya apa ya? Sebentar Pak. Kalau misalkan Anda mau skripsi CNC sebenarnya bisa sih, tapi memang alatnya di teknik industri soalnya.
Boleh saya jawab, Pak? Yang untuk Ya, CNC boleh, tadi. nggak apa-apa. Bebas saja. Untuk PLC yang untuk yang saya dapat ini PLC ini salah satu mesin yang diprogram PLC dapat diprogram sehingga dapat digunakan dalam mesin CNC sebagai sirkuit internal untuk melaksanakan program yang dimasukkan melalui layar atau PC yang terhubung sana untuk mendorong. Jadi ibaratnya kalau dari pandangan saya PLC ini masih program yang dimasukkan ke dalam CNC. Untuk CNC ini menggerakkan motor yang ada pada mesin industri, Pak. Bentar, kamu kalau misalnya bikin ladder diagram itu dimasukkannya ke PLC kan? Iya, Pak, betul, Pak. Nah, lalu PLC-nya kan akan bekerja sesuai dengan program yang kita buat di ladder. Kalau misalkan cerita kamu, program PLC dimasukkan ke CNC, saya malah jadi bingung. Gimana caranya memasukkan ladder diagram ke CNC? Mungkin sebelum itu saya jadi pengen nanya, sebenarnya bentuk program yang bisa dimasukkan ke CNC itu seperti apa ya, Mas? Pak, izin menjawab, Pak. Oke, oke. Kalau untuk CNC sendiri itu menggunakan kode namanya G-code, Pak. Jadi G-code-nya itu dikirim dan dieksekusi oleh prosesor di mesin CNC-nya untuk menghasilkan pengaturan servo motor pada mesin lalu menggerakkan perkakas. Ya, itu ya. Jadi memang secara prinsip PLC, mikro, dan CNC itu ya memang cara kerjanya seperti itu ya. Mungkin penggunaannya sedikit berbeda. Tapi kalau misalkan mikro, itu kita kan masukin programnya dalam bahasa C, lalu ya mikro akan bekerja sesuai dengan perintah yang kita berikan dalam bahasa C atau bahasa lain. Bisa jadi bahasa assembly kalau mikronya AT89C51, tapi itu sudah masa lalu. Kalau PLC salah satu jenis programnya adalah ladder diagram ya, di mana penggunaannya juga sudah sangat luas di banyak industri. Sementara kalau CNC itu memang kita pakai G-code ya, G-code, G-code itu untuk apa namanya? Untuk kita masukkan ke dalam alat CNC-nya, nanti CNC-nya akan mungkin memotong atau melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita perintahkan di G-code-nya. Sekarang saya jadi pengen nanya, itu kan dari segi input ya, dari segi input, kalau mikro pakai bahasa C, PLC pakai ladder, CNC pakai G-code ya, G-code. Lalu dalam aplikasinya apakah memang berbeda? Artinya sesuatu yang dikontrol menggunakan CNC, apakah akan juga bisa dikontrol ke PLC? Atau memang ada spesialisasinya? Mungkin bisa dijawab ya, kira-kira gimana? Izin menjawab, Pak. Oke, oke. Mungkin kalau untuk CNC tersendiri itu fungsinya itu buat apa ya? Perkakas sih, Pak, buat membentuk kayak apa ya? Membentuk logam segala macam gitu, Pak. Oke, jadi kayak lebih apa namanya cutting ya. Jadi Iya, apa cutting namanya? betul, Pak. Jadi kita motong-motong alat, mungkin bentuk alat 3D, 3 dimensi, itu bisa pakai CNC. Kalau Iya, Pak. PLC nggak bisa ya? Kalau menurut saya nggak bisa, Pak. Sesuai sama bisa, cuman bedanya mungkin kalau CNC tersendiri itu udah satu paket gitu, Pak. Sebenarnya PLC bisa sih kalau buat dipotong-potong-potong itu ya. Iya, Jadi bisa. misalkan outputnya kita hubungkan dengan apa namanya aktuator, aktuatornya memotong benda. Cuma karakteristik dari G-code-nya itu membuat dia lebih mudah untuk melakukan pemotongan. Nah sekarang saya tanya lagi itu, kalau gitu sebenarnya G-code atau G-code itu isinya apa sih kok jadi gampang ya buat motong-motong?
Kalau ladder kan kebayang ya, tangga, ada kayak gambar kapasitor, gambar kurawal depan, kurawal tutup. Kalau G-code itu isinya apa? Kok bisa ya dengan menggunakan G-code kita gampang motong-motong alat? Izin dijawab lagi, Pak. Oke. Kalau menurut saya tuh G-code itu dia tuh dibentuknya kayak apa ya? Digambar gitu, Pak. Ada Isinya G-code gambar, gimana ya? Saya Mas, bayangin. gimana ya Aku tulisnya? nambahin lah. Oh iya, sok atau sok. Oke. Kalau dari saya sendiri sih, kalau G-code itu kayak alphanumerik gitu, Pak. Jadi ada kodenya gitu. Jadi misalkan G00 buat apa sampai G01, misalkan G01 di sini linear interpolation, dan sampai G99 itu, jadi setiap G01 itu buat apa, sampai G99 itu buat apa gitu, Pak. Itu sih, Pak. Oke. Kira-kira ya, kalau bisa jawab ini nanti kita selesai. Kenapa, Pak? Maaf, Pak. Kalau bisa Putus-putus, jawab Pak. nanti Ini nggak ada kita suaranya, selesai. Pak. Nanti kalau udah bisa jawab ini kita selesai ya. Nanti tetap dikerjakan tapi kumpulkan minggu depan. Tapi jawab dulu. Kira-kira maksud dari G1, G99 itu apa? Kalau G01 itu kan fungsinya linear interpolation, kayak gerakan linear sesuai bitrate gitu, Pak. Terus kalau misalkan G02 fungsinya dari kode tersebut buat interpolasi melingkar searah jarum jam. Banyak sih, Pak, dari kodenya ini sampai Ya, G99. Ya mungkin dari situ kita bisa melihat bahwa itu adalah hubungannya dengan posisi dan cara kita menuju posisi tersebut. Ya, itulah kenapa CNC mudah digunakan untuk aplikasi yang memotong-motong sesuatu, karena sesuatu itu bisa jadi mau kita potong di posisi mana, di tingkat kedalaman berapa, tebelnya berapa, dan itu mudah sekali dengan menggunakan G-code atau G-code dibandingkan pakai ladder diagram di PLC yang memang peruntukannya bukan untuk itu. Jadi itu ya bagaimana CNC itu ya. Jadi sebenarnya memang semua aplikasi baik mikro, PLC, CNC atau LabVIEW itu digunakan bisa saling melengkapi, artinya bisa digunakan untuk hal yang sama, tapi masing-masing bagian itu ada spesialisasinya. Kalau mikro bisa jadi memang digunakan untuk benda-benda yang mobile, ya benda-benda yang mobile, karena kita nggak mungkin meletakkan PLC nggak mungkin ya, nggak praktis aja meletakkan PLC di benda yang mobile. Ya sementara PLC lebih digunakan untuk industri proses yang nggak movable, tetapi bersifat lebih handal dan lebih user friendly. Kalau CNC itu memang digunakan untuk memotong atau membentuk suatu benda karena sifatnya di G-code-nya yang memang sudah sangat user friendly untuk menentukan posisi, kedalaman dan cara pemotongannya. Oke ya, itu dari saya ya untuk pertemuan hari ini. Tadi ada sedikit intermezzo ya untuk untuk bimbingan skripsi, saya harapkan nanti Jumat itu juga sudah progres di bab 3 ya. Nanti kita ketemu lagi jam 10 hari Jumat bab 3. Jadi kalau bisa untuk proposalnya sudah dikirimkan sebelum itu. Ya, hari ini saya kebetulan lagi banyak acara jadi saya belum cek beberapa proposal yang dikirimkan Jumat kemarin. Terus untuk sertifikat CCNA sudah ada di saya. Ya, sertifikat CCNA kemarin kan nanya ini di mana ya? Itu sudah ada di saya. Jadi bagi yang mau mengambil silakan informasikan kepada saya karena harus orangnya yang ngambil ya. Karena kalau dititipin ke temannya nanti hilang, terbakar atau digadaikan.
Jadi bagi yang mau ngambil sertifikat CCNA 1 dan 2, silakan hubungi saya. Besok saya juga ada di kampus, ya. Ya kasih tahu aja mau jam berapa. Oke, demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.